Halo anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat bersama keluarga. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar pelajaran IPS, ya, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Nah, maka kalian harus menyimak dengan baik ya, supaya nanti mudah memahami apa yang Bapak sampaikan. Yuk, kita mulai. Manusia tinggal di lingkungan yang beragam. Ada yang tinggal di pegunungan, ada pula yang tinggal di pantai, kemudian ada yang tinggal di wilayah perbukitan. Nah, keragaman tersebut mempengaruhi kehidupan manusia, yang pada akhirnya manusia menyesuaikan diri atau disebut beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, ketampakan alam yang ada di sekitar kita terdiri atas ketampakan alam yang ada di daratan dan perairan. Contohnya, ketampakan alam yang ada di daratan adalah dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan pegunungan. Sedangkan ketampakan alam yang ada di perairan adalah sungai, danau, selat, maupun laut. Nah, anak-anak bisa membayangkan toh ketampakan tentang kehidupan yang berada di lingkungan tersebut. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena negara kita memiliki kekayaan yang luar biasa. Apa saja kekayaan alam itu? Yaitu memiliki letak wilayah yang strategis dan wilayah yang luas, kemudian dapat kita lihat dari astronomis, ekonomis, dan geografisnya. Kita hidup di dalam ruang. Dalam ilmu sosial, pengertian ruang adalah seluruh permukaan yang menjadi tempat makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu apa saja? Iya, benar. Ada manusia, hewan, serta tumbuh-tumbuhan. Tempat makhluk hidup itu bisa di dalam, di permukaan, atau di atas permukaan bumi. Ruang meliputi dataran, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan wilayah. Dalam ruang terdapat sarana dan prasarana untuk mendukung kehidupan manusia. Sarana dan prasarana tersebut merupakan perpaduan antara unsur lingkungan alam dan lingkungan buatan. Antara satu ruang dengan ruang lainnya terdapat keterkaitan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah satu ruang saling terhubung dengan ruang lainnya. Kejadian di satu ruang akan mempengaruhi ruang lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah di daerah tempat tinggalmu pernah terjadi bencana alam? Nah, bencana alam itu macam-macam ya. Ada banjir, ada gunung meletus,
kemudian angin ribut, badai, topan, dan lain sebagainya yang mengakibatkan alam menjadi rusak. Nah, nanti kalian tugasnya mencari penyebab kenapa terjadi bencana. Ya, oke, Bapak lanjutkan. Contoh yang dapat kita amati pada masa kini adalah bencana banjir, ya kan? Kemudian hujan yang tidak kunjung reda karena kerusakan hutan. Tidak ada pepohonan. Kemudian apalagi? Ya, betul. Banyak yang membuang sampah itu juga penyebab banjir. Ya. Contoh lainnya yang berkaitan antar ruang. Nah, dalam kegiatan ekonomi masyarakat itu bahwa hasil bumi dari sebuah desa di dataran tinggi seperti sayuran, buah-buah segar ya, dibawa ke kota yang merupakan dataran rendah untuk dijual. Masyarakat kota membutuhkan hasil bumi sebagai bahan pangan. Karena di kota itu kan jarang sekali ya kita temui lahan-lahan pertanian. Nah, yang ada itu kan di desa atau di daerah pegunungan. Nah, kemudian hasil pertanian tersebut dibawa ke kota untuk dijual. Nah, dan sebaliknya, barang-barang yang digunakan oleh orang-orang desa itu dibeli dari kota. Misalnya membeli pakaian, membeli apalagi? Ya, membeli sepeda bisa, membeli barang elektronik ya seperti radio, TV, handphone itu kan macam-macam. Nah, itu adanya keterkaitan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang letak wilayah Indonesia ya, baik di kabupaten, kota, atau provinsi. Nah, letak suatu wilayah di Indonesia dapat dilihat melalui letak astronomis. Letak astronomis itu apa sih, Pak? Nah, nanti Bapak jelaskan. Ada lagi letak geografis. Kemudian ada letak geologis. Jadi ada 3 wilayah ya, dilihat melalui letaknya. Apa tadi? Astronomis, geografis, dan geologis. Yuk kita pelajari satu persatu ya. Letak astronomis. Apa itu? Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari bumi. Ya. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. Dengan letak astronomis tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Ya. Nah, kita harus bersyukur bahwa Tuhan Yang Maha Esa sudah memberikan wilayah yang tropis.
seperti Indonesia ini. Loh, kenapa? Karena sinar matahari selalu ada sepanjang tahun dan suhu udara tidak terlalu ekstrim. Makanya di Indonesia itu terdapat dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Masing-masing terdapat pembagian waktu sekitar 6 bulan. Musim hujan, 6 bulan musim kemarau. Jadi adil ya. Nah, sehingga masih cukup nyaman untuk melakukan berbagai kegiatan di dalam dan di luar rumah. Kalau di negara-negara lain itu kan ada musim panas, panasnya cukup terik. Kemudian ada musim salju yang dinginnya luar biasa, sampai minus 1 derajat, di bawah 0 derajat ya suhunya. Nah, kita bersyukur karena kita masih bisa menikmati suasana alam yang cukup bagus. Kita bisa menikmati panas yang tidak terlalu panas, kita juga bisa menikmati hujan yang cukup. Keadaan suhu di daerah tropis berbeda dengan suhu di negara-negara yang terletak pada lintang sedang dengan 4 musim. Jadi kalau di musim-musim eh, dingin, terlalu dingin, musim gugur itu tumbuh-tumbuhannya berguguran. Kemudian kalau panas cukup panas sekali, sampai kalau di negara Eropa itu mereka kalau musim panas, kalau yang punya uang mereka akan pergi ke negara lain untuk mencari tempat yang lebih nyaman. Yang kedua adalah letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu negara di permukaan bumi. Ya, letak negara di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benua yang mengapit Indonesia adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Kemudian samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah. Batas-batas wilayah Indonesia dengan wilayah lainnya itu dapat disebutkan sebagai berikut. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia. Nah, ini gambarnya. Singapura, Filipina, kemudian Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste. Nah, Timor Leste itu dulu namanya Timor Timur. Itu masih menjadi wilayah Indonesia, tapi sekarang sudah merdeka sendiri dan menjadi negara sendiri. Australia dan Samudra Hindia. Kemudian di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua New Guinea dan Samudra Pasifik. Kalau Indonesia bagian timur Papua ini berbatasan dengan Papua New Guinea ini adalah berbatasan darat. Ada juga yang berbatasan dengan Malaysia, dengan Indonesia itu wilayah Malaysia yang berbatasan dengan Kalimantan.
Letak Indonesia memang sangat strategis ya, karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Afrika. Kapal-kapal dagang yang mengangkut berbagai komoditas dari Cina, Jepang, dan negara-negara lain itu melewati Indonesia menuju negara-negara tujuan di Eropa. Jadi Indonesia dilewati jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia Baru. Nah, itulah keuntungannya. Letak geografis memberi pengaruh bagi Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Interaksi sosial melalui perdagangan tersebut kemudian menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama di Indonesia seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya. Karena banyak sekali bangsa-bangsa di luar Indonesia yang memiliki keberagaman itu masuk ke Indonesia, akhirnya kebudayaan, perekonomian, sosial itu dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lain yang berada di Indonesia. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam kembali menjual berbagai komoditasnya, hasil-hasil buminya seperti kayu, pala, lada, cengkeh atau disebut dengan ya betul rempah ya, rempah-rempah. Itu dijual dari Indonesia ke luar negeri karena Indonesia ini banyak sekali menghasilkan hasil bumi. Ya. Kemudian manfaat lain dari letak geografi Indonesia juga memberi dampak yang merugikan juga. Wah, ternyata tidak hanya menguntungkan saja ya, ternyata juga ada dampak yang merugikan. Misalnya, budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia, kemudian masuk mempengaruhi kehidupan budaya yang berada di Indonesia. Misalnya apa? Pergaulan bebas, kemudian kesantunan, tata krama orang Indonesia dengan orang Eropa itu kan berbeda. Tetapi ketika banyak budaya Eropa yang masuk ke Indonesia, itu akan mempengaruhi. Kemudian, apalagi banyak barang-barang yang diselundupkan. Diselundupkan itu apa sih? Diselundupkan itu barang yang dimasukkan dari luar negeri masuk ke Indonesia tidak melalui izin. Ya, karena kalau izin itu akan dikenakan pajak. Tetapi kalau diselundupkan itu tidak membayar pajak atau disebut barang ilegal. Nah, itu tadi materi hari ini. Silakan anak-anak untuk membacanya lagi ya di modul 1 unit 1 dengan judul Sayangi Alam Indonesia. Nah, demikian pembahasan kita hari ini, dan kita akan membahas materi-materi yang lebih seru lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.